to kiss me. Sebelum mulai konseling, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan nama ya dan menjelaskan bagaimana sih prosedur dari dalam konseling ini. Pertama, perkenalkan nama saya Marwa Ismail. Jadi sebelum mulai konseling, mungkin kita membutuhkan waktu sekitar 20 menitan ke depan. Nah, jika ada yang saya tanyakan, mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya Ibu. Nah, jika ada yang ingin Ibu ceritakan, silakan ceritakan. Ibu nggak perlu khawatir, Ibu nggak perlu takut. Di sini aman kok, rahasia Ibu akan saya jamin aman dan tidak akan saya beberkan kemana-mana. Gimana Ibu? Dan saya izin untuk memvideo ya Ibu ini. Gimana Ibu dengan yang saya katakan tadi? Apakah Ibu setuju? Nah, kalau Ibu setuju, silakan ditanda tangan ya. Di bagian mana Ibu saya tangan? Sini ya. Baik, terima kasih ya. Kita akan mulai konselingnya ya. Baik Ibu, kita mulai konselingnya. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin Ibu ceritakan tentang masalah Ibu? Silakan Ibu. Jadi begini Ibu, saya ingin cerita mengenai apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Jadi yang saya rasakan akhir-akhir ini, jujur saya masih merasa sedih saat dia sudah pergi dari saya. Rasanya ada yang berubah drastis dari kehidupan saya. Iya, saya ngerti kok Ibu. Pasti nggak mudah ya rasanya. Mau cerita lebih lanjut soal apa yang Ibu rasakan? Jadi Ibu, saya merasa sangat berat ketika dia sudah tidak bersama saya lagi. Kadang saya merasa sangat marah, kadang saya merasa belum percaya dengan keadaan ini, dia sudah tidak bersama saya lagi. Wajar banget kok Ibu kalau Ibu ngerasa gitu. Memang kalau kita kehilangan orang yang kita sayang itu bikin perasaan kita itu campur aduk, merasa sedih. Tapi ada nggak Bu momen-momen yang mengingatkan Ibu tentang seseorang itu yang membuat Ibu jadi sedih? Iya, ketika saya mengingat momen-momen bersama dia, seringkali dada saya merasa sesak karena dia sosok seseorang yang selalu ada untuk saya ketika saya merasa sedih, senang, dan ketika sudah tidak ada, saya merasa seperti itu. Ya, saya ngerti banget. Kehilangan orang yang kita sayang itu memang bikin kita merasa sendiri, kita kesepian. Tapi ingat ya, perasaan itu wajar kok, wajar banget. Tapi ibu udah pernah ngelakuin sesuatu yang buat ngeredain rasa sedih ibu. Ya sudah Ibu, saya sudah melakukan mencoba mengalihkan pikiran saya dengan menyembuhkan diri saya. Tetapi ketika saya mungkin beristirahat sejenak, pikiran itu tiba-tiba muncul seketika dalam pikiran saya, mengingat kembali apa yang tidak ingin saya ingat lagi. Wah, itu cara yang bagus kok. Kadang dibukin diri bisa bantu buat kita lupa. Tapi jangan lupa kasih ruang ke diri sendiri buat ngerasain sedih itu. Gak apa-apa kok kalau ngerasain sedih, down. Itu semua bagian dari proses. Ya sih, cuman saya takut saja kalau saya terus seperti ini, terus sedih, saya nantinya tidak bisa bangkit lagi. Nggak usah khawatir, ibu pasti bisa bangkit kok. Proses ini memang butuh waktu, nggak ada yang instan. Dan yang penting ibu tuh harus ingat, ibu tuh nggak sendiri ngelewati ini, ada saya kok di sini. Makasih ya Ibu, rasanya jadi lebih baik ketika saya sudah berbicara dengan Ibu, mencurahkan apa yang saya rasa, perasaan saya pun jadi lebih baik sekarang. Alhamdulillah, sama-sama. Kamu hebat loh udah mau terbuka dan cerita.
Kadang yang paling sulit itu ngakuin kalau kita itu lagi nggak baik-baik aja. Iya, awalnya saya ragu untuk mengatakan apa isi hati saya. Takutnya orang mengira saya lebay atau terlalu berlebihan dalam situasi saya ini. Enggak kok, justru berani buat terbuka, berani buat cerita, itu berarti ibu berusaha memahami perasaan ibu sendiri. Itu langkah besar loh. Mungkin, tapi saya merasa orang di sekitar saya itu tidak memahami apa yang saya rasakan. Mereka mengatakan ke saya kalau saya itu harus cepat move on. Tapi saya merasa tidak segampang itu untuk cepat move on dengan banyaknya kenangan-kenangan yang saya lalui dengan dia. Saya ngerti kok, kadang orang di sekitar kita itu nggak selalu paham dengan apa yang kita rasakan. Tapi ibu perlu ingat ya, nggak ada namanya waktu yang pas dengan rasa kehilangan. Ibu butuh waktu ya, nggak apa-apa. Iya sih, cuman saya merasa bersalah dengan keadaan saya ini karena tidak bisa seperti orang lain yang cepat keluar dari masalah seperti ini. Nggak usah dibanding-bandingin ya sama orang lain. Orang lain itu punya cara dan waktu berbeda buat menghadapi masalah ini. Yang penting fokus saja buat berusaha pelan-pelan bangkit dari situasi ini. Benar juga sih, saya selalu memikirkan apa yang selalu orang harapkan dari saya. Contohnya selalu cepat move on dari masa-masa ini. Nah, coba sekarang kasih perhatian ke diri sendiri dulu. Ibu berhak kok melewati proses ini dengan cara ibu. Ada nggak hal-hal kecil yang bikin ibu merasa lebih baik dari sebelumnya? Iya sih, saya sering jalan-jalan. Contohnya itu saya sering ke kamar untuk duduk-duduk sambil mendengarkan musik. Lumayan sih bisa mengalihkan pikiran dan perasaan saya sejenak. Wah, bagus banget itu. Ibu mungkin bisa ngelakuin itu lebih sering atau mungkin ibu bisa cari hal-hal yang buat ibu jadi merasa nyaman. Iya sih, kayaknya saya akan sering jalan-jalan. Semoga itu bisa membantu saya untuk keluar dari masalah ini. Makasih ya Ibu, setelah mengobrol seperti ini, saya merasa lebih tenang dan merasa lebih bebas sama-sama. Sama-sama. Ibu kalau ada apa-apa jangan sungkan, ibu bisa langsung datang ke sini. Kalau ibu butuh teman ngobrol, saya siap dengerin kok. Ibu nggak usah ngerasa sendiri, ada saya di sini ya ibu. Oke, saya akan coba jalanin dengan pelan-pelan. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya katakan atau curhatan saya tadi. Semangat ya. Saya selalu ada di sini untuk ibu. Kalau ibu butuh apa-apa, saya di sini untuk ibu. Terima kasih ya Ibu, saya jadi lebih yakin dan